warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang bermaterikan korosi ingin presentasi. Saya Teuku Tatenafi absen 39 sebagai moderator. Saya Rakasi Aksan Ismail absen 33. Saya Anjorena dari absen 4. Saya Karsegi Kansagita dari absen 18. Saya Dikta Safira dari absen 13. Dimulai dari pengertian. Yang pertama ada pengertian. Apa itu korosi? Korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat proses elektrokimia. Peristiwa korosi yang paling sering dijumpai adalah korosi besi. Pada proses ini, besi teroksidasi oleh oksigen di dalam udara. Selanjutnya ada proses korosi pada besi. Jadi korosi ini sering terjadi pada unsur logam. Nah, permukaan logam yang tidak rata ini itu mengalami kontak dengan udara dan air. Nah, besi mengalami oksidasi di anoda, sedangkan oksigen mengalami reduksi di katoda. Lalu pada proses ini tuh pada bagian anoda besi ini teroksidasi menjadi ion Fe2+ dengan melepas 2 elektron. Lalu reaksi ini tuh menyebabkan besi kehilangan elektron dan mengalami oksidasi sehingga terjadi pengikisan pada permukaan besi. Lalu selanjutnya elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi ini akan bergerak menuju ke katoda. Lalu di katoda oksigen akan mengalami reduksi dengan bantuan molekul air. Nah, lalu oksigen ini akan mengalami reduksi dengan bantuan molekul air yang ada di lingkungan lembab tergantung pada kondisinya. Jadi bisa pada kondisi asam maupun basa. Lalu ion Fe2 yang akan bereaksi lebih lanjut dengan ion hidroksida di lingkungan sekitarnya membentuk endapan yang bisa disebut karat. Nah, di sini saya akan menuliskan reaksi anoda dan katoda yang terjadi. Di anoda terjadi oksidasi oleh Fe. Fe menjadi Fe2+ melepas 2 elektron. Lalu katodanya. Di sini saya menuliskan reaksi dari asam katoda yang suasana asam. Kelihatan nggak sih? Lalu kita samakan. Ini paling sama. Maka setiap unsur dikali dengan koefisien 2. Sorry, salah. Kok ngapus saya?
Lalu dari kedua ruas elektronnya kita hilangkan, maka hasilnya menjadi 2FeSO2 ditambah Nah, ini adalah hasil dari reaksi anoda dan katoda yang terjadi. Lalu ion besi 2 ini akan teroksidasi lagi membentuk ion besi 3. Nah, dia membentuk suatu rumus senyawa yaitu Fe2O3 NH2O. Nah, hasil akhir dari reaksi tersebut itu adalah 4 plus O2 jadi tepat Fe ditambah 2N hasilkan 2Fe2O3 dikali N H2O plus Nah, ini merupakan hasil reaksi dari korosi. Nah, ini tuh Fe2O3NH2 ini merupakan kunci penting, yaitu sebagai rumus dalam korosi. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansa. Selanjutnya faktor terjadinya korosi yang pertama, faktor air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air yang rendah, contohnya seperti di gurun, maka proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Yang kedua, elektrolit. Yang larutan elektrolit yang bersifat asam atau garam merupakan tempat atau media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin akan mempercepat terjadinya korosi. Maka dari itu, jika kita perhatikan besi-besi yang berada di lingkungan sekitar pabrik, ia akan cepat mengalami korosi karena terkena paparan dari senyawa asam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raka. Yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Bentuk permukaan logam yang tidak rata bisa mempercepat terjadinya korosi. Hal tersebut diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di sekitar logam. Kutub-kutub muatan tersebut akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Pada permuatan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi. Dikarenakan kutub-kutub yang bertindak sebagai anoda dan katoda akan sulit terbentuk. Lalu yang keempat ada terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang saling bersinggungan tersebut memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuknya sel elektrokimia, logam yang memiliki potensial elektroda yang lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadilah oksidasi. Nah, oksidasi inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya korosi. Lanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya ada pengendalian korosi. Merupakan upaya untuk mencegah atau memperlambat proses korosi, yaitu reaksi kimia atau elektrokimia yang menyebabkan kerusakan pada
material logam. Nah, jadi ada dua faktor utama. Yang pertama itu ada pelapisan atau coating, dan yang kedua itu ada proteksi katodik. Dua metode ini paling efektif dan banyak diterapkan karena dapat memperpanjang umur material dan cocok untuk berbagai jenis lingkungan. Selanjutnya ada perbedaan korosi dan karat. Di sini, korosi itu istilah yang lebih umum untuk kerusakan material pada logam. Kalau karat adalah salah satu hasil korosi pada besi. Dalam prosesnya, korosi ini proses kimiawi yang merusak material logam akibat reaksi dengan lingkungannya. Sedangkan karat hasil dari korosi pada besinya. Yang kedua, substansi yang terkena dampak. Dalam korosi, substansi yang kena dampak dapat terjadi ketika terkena udara atau beberapa bahan kimia seperti HCl, H2SO4, zat asam dan basa kuat lainnya. Kalau yang dikarat terjadi ketika logam terkena udara dan kelembapan. Yang ketiga, penyebab. Dalam penyebab ini, korosi menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada material logam seperti berlubang, pecah, dan hancur. Kalau dikarat, kerusakannya menjadi rapuh. Yang keempat, zat yang terbentuk. Zat yang terbentuk pada korosi dapat terjadi pada berbagai jenis logam dan paduan logam. Contohnya ada aluminium, tembaga, dan baja tahan karat. Kalau dikarat, terjadi pada permukaan besi dan paduannya. Yang kelima, warna. Dalam korosi dapat menghasilkan senyawa atau lapisan yang dibentuk dalam berbagai warna seperti biru dan hijau. Kalau dalam karat, biasanya membentuk lapisan tipis berwarna merah jingga. Lalu di sini ada contoh soal. Di daerah industri, udara dapat mengandung gas SO2, CO2, NO2, O2, N2, dan CO. Pasangan gas yang dapat menyebabkan terjadinya korosi adalah opsi A, CO dan NO, opsi B, O2 dan N2, opsi C, SO2 dan NO2, opsi D, H2O dan CO, opsi E, CO2 dan CO. Nah, jawabannya yang benar adalah yang C, SO2 dan NO2. Kenapa? Karena SO2 dan NO2 ini adalah gas-gas yang dapat bereaksi dengan uap air di udara untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Kedua asam ini bersifat korosif dan dapat mempercepat proses korosi pada logam. Lalu selanjutnya kita ada kuis. Oke. Ayo, kasih waktu berapa? 5 menit. Kayaknya 10 detik. 2 menit dari sekarang ya guys. Sebenarnya semenit aja sih. Ya, semenit dari sekarang. Semenit. Yang udah bisa jawab bisa langsung maju. Iya, yang langsung bisa jawab. Langsung. Guys, yang bisa jawab angkat tangan aja ya. Iya. Angkat kaki. Kan ini kuis kilat ini. Bebas. Dihitung kayak PKN aja. Iya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. 1, 2, 3. Deo. Tadi paling cepet itu. Kelompok berapa? Kasih. Satu. Kami kelompok 1, jawabannya adalah B, O2. Kenapa? Oksigen. Aduh. Kenapa, Bay? Karena mengalami reduksi di katoda. Karena mengalami reduksi. Di katoda. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Ini mic-nya nih. Silakan. Nama dan kelompok berapa? Silakan, nama saya Muhammad Rizky Dwi Saputra dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah terjadinya korosi hanya di logam doang? Kasih. Oke. Nama saya Humaira dari kelompok 3. Kan tadi di korosi itu anodanya mengalami
oksidasi, terus katodnya ngalami reduksi. Nah itu kan sama ya kayak di elektrolisis. Iya, betul. Nah terus ada hubungannya nggak antara sel elektrolisis sama korosi ini? Makasih. Siap. Saya Reina, absen 35 dari mewakili kelompok 1, mau nanya bagaimana cara memperlambat terjadinya korosi pada logam. Makasih. Saya Lintang dari kelompok 6. Udah. Saya Lintang dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah sifat korosi bisa dihilangkan? Apa? Sifat korosi bisa dihilangkan atau tidak? Oke. Saya Ulia Kaisa Irawan dari kelompok 7. Izin bertanya, apakah setiap logam itu memiliki tingkat ketahanan yang berbeda terhadap korosi? Saya Sarah Blakis Latifah dari kelompok 5. Mau nanya kalau penyebab utama terjadinya korosi pada logam itu apa? Terus bisa dicegah atau enggak? Makasih. Saya Ferry Mutiara Balkis dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, pertanyaannya itu mengapa kenaikan suhu dapat mempercepat terjadinya korosi? Oke. Oke, jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kelompok. Yang pertama ada pertanyaan Rizky, apakah terjadinya korosi pada logam saja? Jawabannya adalah korosi memang lebih umum terjadi pada logam. Tapi bahan non-logam seperti polimer, keramik, dan beton juga dapat mengalami proses degradasi atau korosi yang sejenis. Izin menjawab pertanyaan Lintang. Jadi sifat korosi tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa diminimalkan dengan cara pelapisan, penggunaan material, dan perawatan rutin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Mengapa kenaikan suhu dapat mempercepat terjadinya korosi? Jawabannya karena meningkatnya energi kinetik partikel yang memicu korosi. Izin jawab pertanyaan dari Sarah. Tadi Sarah nanya penyebab utama terjadi korosi apa bisa dicegah Penyebab utama terjadi korosi apa bisa dicegah atau tidak? Penyebab utama korosi adalah reaksi logam dengan air, oksigen, atau bahan kimia lainnya seperti garam. Korosinya dapat dicegah dengan pelapisan permukaan, penggunaan material tahan korosi, pengontrolan kelembapan, dan pemeliharaan rutin. Jadi korosi tidak bisa diperlambat atau diminimalkan meskipun tidak bisa sepenuhnya dihindari. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Reina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reina, yaitu bagaimana cara memperlambat terjadinya korosi pada logam. Caranya adalah dilapis dengan cat, bahan plastik, email, karet, atau keramik. Pencegahan tersebut akan mencegah terjadinya kontak permukaan logam dengan udara lembab. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Kaisa. Jadi Kaisa nanya apakah setiap logam memiliki ketahanan yang berbeda terhadap korosi. Jawabannya adalah iya. Setiap logam memiliki tingkat ketahanan yang berbeda terhadap korosi. Ini disebabkan oleh perbedaan sifat kimia pada logam tersebut. Semakin mudah logam tersebut memberikan elektron, maka semakin cepat korosi terjadi pada logam tersebut. Oke. Siapa lagi? Kaisa Kuma berarti kan? Lalu ada pertanyaan yang terakhir dari Huma, apakah ada hubungan sel elektrolisis dengan korosi? Jawabannya ada. Karena sel elektrolisis dan korosi saling berhubungan. Karena keduanya melibatkan reaksi elektrokimia, prinsip elektrokimia yang sama dan digunakan baik untuk memahami proses korosi maupun mengendalikan dan mencegahnya. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan sesi refleksi. Saya Rania dari kelompok 3. Refleks dari kelompok kami adalah pas Ata ngejelasin proses korosi besi, itu tuh penjelasan yang Ata tulis tuh kurang jelas, kurang lengkap. Terus habis itu sama tadi kuis yang pertanyaan tadi itu jawabannya kenapa nggak diulang karena nggak kedengeran di sini. Kurang jelas gitu, kurang diperjelas. Terima kasih.
Kalau menurut kelompok kami presentasinya sudah bagus dan lancar. Tapi yang kurang itu ada beberapa yang maju saat presentasi itu terlalu banyak baca materi, jadi atensi ke kitanya masih kurang dapat. Ya, itu aja sih. Saya Sarah Balkis dari kelompok 5, refleksi dari kelompok kita. Mungkin sebenarnya presentasinya udah bagus, tapi masih banyak yang materinya sedikit, tapi tetap baca. Harusnya bisa lebih ditingkatin lagi, bisa minimal dihafal sedikit lah materinya. Kasih. Nama saya Kelvin Aditya Sabandar dari kelompok 2. Untuk penjelasannya sudah bagus, cuman masih banyak yang baca dan persiapannya masih kurang. Perkenalkan, nama saya Dewa Martua Sugian dari absen 12 dari kelompok 1. Dari segi PPT dan presentasi sudah memuaskan, tetapi dari kelompok kalian tuh masih kurang persiapan dan kita masih agak menunggu terlalu lama. Dan kalian juga masih banyak terlalu baca, jadi kita kayak masih kurang memahami materinya karena kurang jelas dalam berbicaranya. Terus slide-nya juga masih tadi kayak ada yang numpuk-numpuk dan kurang rapi gitu. Oke, sekian, terima kasih. Saya Siti Ado Khairunisa dari kelompok 6. Izin mengasih refleksi, untuk PPT-nya sudah bagus, tetapi masih banyak kurang persiapan dan masih banyak yang lihat kertas juga, jadi ngomongnya juga masih berbata-bata gitu, kurang persiapan, kurang jelas penjelasannya. Kasih. Saya Ray Galih Fezra dari kelompok 7. Ingin refleksikan kelompok yang presentasi udah cukup bagus dari segi presentasi dan PPT-nya. Cuma tadi kebanyakan atau semuanya masih baca, terus ada beberapa terlalu terlalu cepat dalam menjelaskan. Udah. Ya, sekian. Oke, jadi terima kasih atas refleksi dari teman-teman semua. Ya, semoga kedepannya saya bisa menjelaskan lebih luas. Dan tadi sempat Rania bilang kalau penjelasan saya tuh kurang jelas dan tidak diulang. Mungkin kedepannya semoga saya bisa menjelaskan lebih luas dan detail. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Maaf kalau tadi masih banyak yang baca. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas saran dan refleksinya. Semoga kita kedepannya bisa lebih mengerti materinya dan tidak banyak baca. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas refleksi dari teman-teman semuanya. Semoga untuk presentasi ke depannya kelompok kita bisa lebih baik lagi. Makasih teman-teman yang udah memberi refleksinya. Semoga saya dan teman-teman saya ke depannya dalam mempresentasikan materi lebih baik lagi dari yang sekarang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.